pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kalau begitu silakan anak-anak untuk duduk di tempat masing-masing dan kalau ada sampah di sekitar kalian dibersihkan ya. Oke, sudah? Baik, terima kasih. Kalau begitu silakan Galang untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Bagus, Galang, Lisa, Bagja. Oke, berarti ini hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kita juga diberikan kesehatan selalu agar bisa terus mengikuti pembelajaran. Baik, sebelumnya Ibu kemarin sudah membahas mengenai materi apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar, globalisasi. Globalisasi adalah sesuatu yang sangat besar dan tidak dapat dibendung oleh negara manapun. Apabila ada negara yang menghindari globalisasi, tentu dia akan menjadi negara yang tertinggal. Nah, untuk materi yang kemarin, apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu sudah paham semua ya dan masih ingat materi yang Ibu sampaikan kemarin mengenai globalisasi. Oke, pintar sekali. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang berhubungan dengan globalisasi. Sebelumnya ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Ya, benar sekali. Kita akan membahas mengenai dampak globalisasi pada komunitas lokal. Pintar sekali Lisa. Nah, sebelum kita membahas, anak-anak ada yang sudah tahu apa itu komunitas? Tadi malam mungkin ada yang sudah belajar apa itu komunitas? Ya, Galang. Benar sekali. Galang mengatakan bahwa komunitas merupakan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisir dalam kelompok-kelompok. Dan kelompok ini memiliki tujuan yang sama, baik bersifat fungsional maupun secara teritorial. Pintar sekali Galang. Nah, kemudian dengan kita belajar mengenai materi ini, dengan harapan anak-anak mampu mengetahui dampak globalisasi pada komunitas lokal baik bersifat positif maupun negatif. Apabila ada sifat yang negatif, harapannya anak-anak dapat menghindari hal yang negatif tersebut agar kita tidak menjadi masyarakat yang menyimpang. Begitu ya. Dan setelah kita belajar ini, anak-anak harus lebih banyak membaca agar pengetahuannya juga semakin luas, begitu ya. Kemudian Ibu akan memberikan beberapa contoh dampak globalisasi pada komunitas lokal. Yang pertama yaitu adalah gaya hidup. Kita tahu ya, gaya hidup sebelum adanya globalisasi dan sesudah adanya globalisasi tentu berbeda. Salah satu contohnya apa? Ada yang mau menjawab? Ya, Bagja, benar sekali. Yaitu hedonisme. Masyarakat dengan adanya globalisasi menjadi masyarakat yang hedonis, konsumtif. Bahkan kebutuhan primer, sekunder, tersier seperti tidak ada batasan, hanya selembar kertas. Kebutuhan tersier seolah-olah menjadi kebutuhan primer, begitu ya. Itu adalah dampak globalisasi pada komunitas lokal. Kemudian ada juga nih komunitas ojek pengkolan. Kalau dulu belum ada globalisasi, orang-orang memiliki komunitas ojek pengkolan. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang semakin maju, gaya hidup itu berubah. Sekarang ada namanya ojek online gitu ya. Ada menyediakan mobil, taksi, ataupun sepeda motor begitu ya. Nah, ini termasuk dari dampak globalisasi pada komunitas lokal yang mana tidak ada komunitas ojek pengkolan itu lagi karena sudah digantikan dengan yang ojek modern yaitu seperti Grab ataupun Gojek begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan sebuah video. Kemudian anak-anak bisa mengungkapkan pendapat
dari fenomena video yang akan Ibu tayangkan ini. Hamil 1, hamil 2, ini untuk hari-harinya. Ini buat aku hamil 3, hamil 2, yang ini mentang-mentang ya lebaran itu setahun sekali, jadi kalau misalnya udah lebaran heboh semua, apalagi diskonnya gede-gedean. Akhirnya belanjanya kayak gini nih, banyak, nggak cuma 1 piece doang, 2 piece, 3 piece, bahkan lebih dari 5 piece kayak gini. Alasannya sih katanya buat cadangan atau buat pilihan nanti pas lebaran, jadi banyak deh pilihan bajunya. Bener nggak ya pada kayak gitu? Kita coba tanya. Halo Mbak, banyak banget belanjaannya, ini belanja buat apa nih? Belanja buat lebaran dong pastinya. Iya. Ini buat siapa aja? Kok banyak banget? Ada buat aku, buat mama sama adik aku juga sih. Buat bertiga tapi sebanyak ini? Iya kan, kalau lebaran itu kan nggak cuma 1 hari acara-acaranya. Jadi aku ganti-ganti baju. Misalnya hari ini baju yang ini, ntar kalau hari kedua beda lagi baju lagi. Nah, itu tadi fenomena apa? Benar sekali Lisa, gaya hidup hedonisme. Yang mana kalau sebelum globalisasi, orang-orang itu pas hari raya tidak terlalu mementingkan baju. Yang penting bajunya bagus dan cocok digunakan ketika hari raya. Namun saat ini dengan gaya hidup yang semakin berubah, terutama di bidang fashion, tentu ketika hari raya untuk memiliki baju baru itu sudah menjadi tradisi. Bahkan di video tadi lebih begitu ya. Nah, kemudian apa dampak positif dari gaya hidup ini? Dari dampak globalisasi pada komunitas lokal yang mempengaruhi gaya hidup? Ya, Bagja, benar sekali. Positifnya masyarakat semakin bekerja lebih giat, lebih efisien dan lebih kreatif. Karena kita dituntut dengan gaya hidup yang glamor seperti ini, tentu kita harus bekerja lebih. Dan tentunya kita mau tidak mau harus berinovasi, bekerja lebih efektif, yang mana tentunya dapat memenuhi kebutuhan di kehidupan kita, begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu perjalanan. Tadi sudah disinggung ya anak-anak, bahwasannya kita bekerja dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Tentu dengan itu kita membutuhkan suatu transportasi untuk kita mempermudah agar dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang mana dalam perjalanan ini misal ada kendaraan kereta yang cepat ataupun pesawat yang cepat. Kalau dulu kita perjalanan lama karena mungkin kita menggunakan sepeda ontel begitu ya, sepeda pancal gitu. Tapi sejak adanya globalisasi, kita semakin berkembang. Dalam perjalanan ini ada pesawat, bus, bahkan kereta yang sekarang juga banyak pilihannya, mulai dari ekonomi, bisnis maupun yang standar, begitu ya. Dan itu salah satu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, yaitu ketika kita bekerja, tentu kita tidak akan bekerja di satu tempat. Kita bekerja ke kota ini, ke kota B, ke kota C, tentu membutuhkan perjalanan yang cepat agar tidak membuang-buang waktu. Karena waktu adalah uang di zaman sekarang, begitu ya. Kemudian yaitu tradisi. Nah, tradisi nih. Kita di negara Indonesia yang mana memiliki banyak tradisi, memiliki banyak budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan setiap komunitas tentu memiliki tradisi yang masing-masing. Misal, apa anak-anak? Benar, di Bali ada upacara ngaben, di Jawa Timur ada apa? Ya, misal di Jawa Timur ada tari jaipong, begitu ya. Nah, ini adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, yang mana di setiap komunitasnya tentu memiliki tradisi-tradisi yang berbeda. Namun pada globalisasi ini memiliki pengaruh. Kalau positifnya apa kalau kita membahas tradisi? Ya, Bagja. Ya, positifnya kalau kita cinta dengan komunitas kita, tradisi
akan mencoba memperkenalkan kepada orang banyak. Ini loh, di tempat saya ada tradisi seperti ini. Dan orang-orang akan mengenal kekayaan yang kita miliki, begitu ya. Kalau negatifnya apa ya kira-kira? Ya, negatifnya kalau kita tidak mencintai komunitas kita, tentu tradisi-tradisi ini akan luntur begitu ya. Kita akan lebih mencintai budaya Korea misal atau Thailand daripada tradisi yang kita miliki. Karena biasanya dari pengalaman ya, kalau tradisi yang kita miliki, apalagi yang di pelosok-pelosok itu dianggap tidak modern, bahkan malu untuk memperkenalkannya. Saya jadi ingat, jadi ibu guru dulu pernah skripsi itu membahas mengenai ampo. Ampo itu sebuah budaya memakan tanah yang ada di daerah Jawa Timur, Tuban. Nah, dengan ini ibu harap tradisi ini loh, tradisi makan tanah di Jawa Timur dikenal oleh orang banyak. Jangan sampai luntur hanya karena globalisasi. Begitu ya, bisa dipahami? Jadi kita ini berada di era globalisasi, kita mengikuti yang baik-baiknya aja. Misal tadi kita bekerja dengan efektif, efisien, berprospek yang maju, terus perjalanan kita dimudahkan dengan pesawat, kereta api untuk mobilisasi dari tempat satu ke tempat yang lainnya untuk pekerjaan yang lebih layak. Tapi tetap jangan meninggalkan tradisi kekayaan yang kita miliki, begitu ya. Nah, sudah dipahami anak-anak? Oke, kalau begitu apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Sudah paham? Sudah dicatat ya tadi? Nah, untuk lebih lengkapnya anak-anak harus membaca buku, membaca jurnal ataupun yang lainnya yang dari sumber terpercaya agar anak-anak pengetahuannya juga semakin luas, begitu ya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan penugasan untuk anak-anak semua. Jadi, untuk minggu yang akan datang, silakan anak-anak untuk menuliskan dampak positif dan negatif yang anak-anak rasakan, dan ini berhubungan dengan misal gaya hidup, perjalanan, dan tradisi. Terserah, oke? Pokoknya positif dan negatif. Bisa dipahami? Baik, kalau begitu apa ada yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Ya, Lisa. Baik, benar sekali. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kita membahas mengenai globalisasi, yang mana globalisasi ini memiliki dampak pada komunitas lokal yang mempengaruhi gaya hidup, perjalanan, tradisi, dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, ini waktunya juga sudah habis. Oleh karena itu, Ibu akhiri ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan terus semangat di setiap harinya agar kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik di setiap harinya. Baik, kalau begitu maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri, sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.